Hanyut terseret banjir, jembatan darurat di Garoga, Batang Toru, Tapanuli Selatan kembali dibangun. Saat ini tim gabungan TNI Polri dan juga pihak terkait sedang melaksanakan upaya pemasangan kembali jembatan akses yang terbuat dari kayu yang menghubungkan antara Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan. Jembatan darurat memanfaatkan kayu-kayu besar yang terbawa banjir bandang di sekitar sungai. Jembatan darurat ini kembali dibangun dengan menggunakan 2 alat berat. Sementara itu, saudara, akibat jembatan darurat hanyut terseret banjir, masyarakat yang tinggal di posko pengungsian harus mencari lagi tempat yang lebih aman. Meluapnya air sungai membuat kayu-kayu yang sebelumnya dibuat sebagai jembatan darurat kini terseret banjir. Jembatan darurat roboh setelah hujan deras sehingga arus banjir kembali meningkat. Meski berisiko tinggi, warga tak punya pilihan lagi dan kembali naik perahu karet untuk menyeberangi sungai. Karena arus sungai yang deras, perahu karet diikat menggunakan tali agar tidak terbawa derasnya arus. Ini pada pukul 18.00 Komandan, kita lihat debit air sudah naik Komandan. Jembatan yang dibuat di sini penyeberangan ke Tapteng sudah hilang Komandan. Ini masyarakat juga tidak ada lagi di sini, tenda-tenda yang di posko juga sudah mengungsi Komandan. Saudara, air kembali meluap di Desa Garoga, Tapanuli Selatan Senin sore sekitar pukul 6. Melalui akun Instagram, polisi dari Polres Tapanuli Selatan meminta warga menjaga keselamatan dengan menghindari aktivitas di daerah rawan bencana dan segera melapor jika melihat tanda-tanda peningkatan debit air. Ini masyarakat juga tidak ada lagi di sini, tenda-tenda yang di posko juga. Kami mau kemana Pak selanjutnya? Adik-adik saya mau gimana Pak? Nggak sekolah. Kemarin adik saya nangis, sepatuku nggak ada Kak, mau sekolah, baju kakak di mana? Tak hanya duka kehilangan anggota keluarga, banjir bandang yang melanda Tapanuli Selatan juga menyebabkan warga harus kehilangan tempat tinggal hingga mata pencaharian mereka. Rumah, sawah, hingga fasilitas umum seperti jembatan hancur tak tersisa terhempas banjir. Selain hunian warga, jembatan Garoga yang menjadi akses untuk beraktivitas juga rusak terhempas banjir. Kini, alat berat diterjunkan untuk kembali membangun jembatan yang menjadi satu-satunya akses warga untuk beraktivitas. Tim gabungan TNI Polri bersama warga juga kembali membangun huntara atau hunian sementara. Hunian ini dibangun secara swadaya dan menggunakan kayu gelondongan yang hanyut, dipotong, dan hasil potongannya dipakai sebagai bahan untuk membangun fondasi rumah. 5 hunian sementara yang kita bangun, kita memanfaatkan material kebetulan dari hasil limbah dari banjir bandang kemarin. Ada banyak sekali kayu-kayu besar yang hanyut dan juga mungkin terdampar di wilayah ini sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kita langsung potong-potong, buat kaso, papan-papan dan difungsikan untuk membangun huntara ini secara swadaya oleh masyarakat. Meskipun pemerintah juga sudah menyiapkan rencana bantuan, tetapi sambil menunggu kita ingin proses ini semakin cepat sehingga masyarakat bisa pulih kembali. Di tengah upaya perbaikan yang mulai dilakukan, warga Tapanuli Selatan berharap langkah-langkah ini bukan sekedar respons saat, melainkan
awal dari pemulihan nyata yang mampu mengembalikan rasa aman di tanah mereka. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi terkini pemulihan pasca bencana di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV melalui sambungan telepon Jona Hamonangan dan juru kamera Febri James. Jona, selain jembatan dan hunian sementara warga, pembangunan apa saja yang kini dilakukan agar warga bisa pulih dari banjir bandang? Ya Romas, untuk pembangunan khususnya untuk konstruksi ini ada dua hal yang dicatatkan. Yang pertama adalah jembatan Brini. Jembatan Brini yang terpasang dengan sempurna. Ini di atas jembatan Angguri. Jadi panjangnya sekitar 30 meter. Nah, untuk yang daerah aliran Sungai Baru, khususnya dari arah Garuga ini baru terpasang kurang lebih selama 30 menit kayu yang dipasang melintang. Jadi tidak ada, tapi karena sore kemarin hujannya sangat deras kurang 2 jam, akhirnya dari terpasang sempat hanyut dan akhirnya ditarik. Nah, akhirnya tadi sempat dilaksanakan pemasangan kembali, itu menggunakan alat berat beko, ada 2 beko dipakai, akhirnya dari beko akhirnya disusun kembali juga dilakukan secara melintang. Pemasangannya cukup cepat dikarenakan memang menggunakan sistem, jadi dua beko itu bekerja secara bersamaan, jadi memakai dengan cara menjepit yang ujung masing-masing. Jadi untuk itu dipakai atau dilaksanakan agar beko bisa proses sempurna. Jadi sekarang sudah bisa tersambung lagi dengan talinya, jadi masyarakat sudah bisa menyeberang khususnya dari arah Tapanuli Selatan ke Tapanuli Tengah. Ini sangat baik dan kami melihat tadi masyarakat cukup tenang, dikarenakan aktivitas masyarakat di Garuga ini tidak terpisahkan dengan masyarakat yang ada di Tapanuli Tengah, dikarenakan mereka sendiri masih di daerah atau kampung yang sama. Jadi bisa dikatakan ini sangat bermanfaat. Jadi konektivitas di jembatan Kayan Perintah ditambah dengan adanya koneksi dari jembatan BD ini semakin mempercepat atau semakin mempertebal khususnya jaringan yang ada. Tapi memang ini belum bisa dilalui untuk kendaraan berat dikarenakan arusnya sangat kuat. Jadi untuk rekayasa jalan yang dibangun oleh JNI Angkatan Darat ini masih belum bisa terus dengan sempurna. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Jona Hamonangan, melaporkan langsung dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali, Jona. Tetaplah di Kompas Petang, saudara. Usai jeda kami kembali dengan informasi distribusi bantuan bagi warga terdampak longsor dan banjir bandang di Sumatera Barat kembali dilakukan di Lanut Sultan Syahrir menggunakan helikopter.